Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada. Dan Alhamdulillah kembali hari ini saya Insi bisa hadir lagi dalam program Sapa Pagi. Tentunya masih dari Madu TV Nusantara ataupun juga dari frekuensi radio kami di 91,3 MDS FM Tulungagung, sajikan hati damaikan jiwa. Ya, dan seperti biasa bahwa Sapa Pagi selalu hadir dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, tentunya dari pukul 8 sampai pukul 9 pagi. Nah, untuk kesempatan kali ini yang jelas karena kita bertepatan dengan pelaksanaan bulan BIAN ya, atau imunisasi anak nasional 2022 yang memang diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia. Kali ini bahwa tema kita juga tidak terlalu jauh dari bagaimana pelaksanaan bulan BIAN atau bulan imunisasi anak nasional 2022 ini, dan kali ini kita akan menuju ke wilayah Bangkalan Madura karena juga bersama saya sudah siap beliau narasumber kita untuk kesempatan kali ini adalah Ibu Siska Damayanti Sari SKM MKes, beliau sebagai Kasih Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi dari Dinas Kesehatan Bangkalan Madura. Sementara temanya adalah akselerasi BIAN di Bangkalan rendah. Seperti itu ya. Padahal kita tahu bahwa kalau kita bicara mengenai imunisasi itu memang sangat penting untuk anak-anak, untuk balita. Apalagi memang kita tahu bahwa pemerintah Indonesia itu juga memang secara berkala melakukan atau mempunyai program-program imunisasi ya, bahkan tidak hanya untuk anak-anak balita, ada beberapa imunisasi yang memang ditujukan untuk anak-anak usia SD dan sebagainya di bulan-bulan tertentu. Nah, kebetulan bahwa kali ini kita masuk di BIAN atau bulan imunisasi anak nasional, makanya tema yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah mengenai itu, akselerasi BIAN di Bangkalan rendah. Saya akan langsung menyapa beliau, Ibu Siska Damayanti Sari. Assalamualaikum, Bu Siska. Waalaikumsalam. Iya, apa Ketemu kabar lagi. Bu? Ketemu lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Dan berbahagia sekali kami pun juga pagi ini bisa berbincang lagi dengan Bu Siska, perwakilan dari Dinas Kesehatan Bangkalan Madura. Ya, terima kasih. Iya, Ibu sudah di tempat kerja? Belum, Belum. karena sengaja. Karena sengaja Sengaja karena mendadak, akhirnya saya baca-baca sebentar. Kayaknya harus menunda ke kantor. Nanti setelah ini baru langsung ke kantor. gitu, jadi standby di rumah dulu nih. Karena persiapan juga untuk kita live pagi ini ya Bu Siska. Ya, betul. Aduh, terima kasih banyak. Iya, baik Bu Siska. Kita langsung menuju ke tema nih mengenai BIAN. Bulan Imunisasi Anak Nasional 2022. Kita tahu bahwa di semua wilayah itu digaungkan Bu mengenai program ini, program BIAN ini. Di seluruh Indonesia memang kalau kita melihat di mana-mana itu memang gaung yang memang sangat kencang adalah mengenai BIAN, ya kan? Yang kita tahu bahwa yang penting bahwa BIAN ini imunisasi, si anak-anak atau si bayi-bayi diimunisasi, gitu aja Bu. Ya, tapi sebelum kita menuju ke pembahasan, sebetulnya kita juga ingin mengetahui seputar BIAN, kemudian tujuan dari BIAN ini apa. Ibu berkenan untuk memperkenalkan diri dulu, memperkenalkan diri ulang sih sebetulnya lebih tepatnya ke pemirsa Madu TV. Silakan Bu Siska. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi seluruh pemirsa yang menyaksikan Madu TV. Perkenalkan, nama saya Siska Damayanti Sari, SKM MKes. Kebetulan sampai dengan saat ini masih menjabat sebagai Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi. Jadi sesuai dengan judulnya, saya memang menangani surveillance, kemudian imunisasi. Mungkin surveillance dari dulu tidak terkenal ya, tetapi semenjak pandemi COVID, surveillance menjadi sepertinya menjadi tiba-tiba terkenal karena tidak pernah lepas dari surveillance kalau COVID. Nah, saya mulai dari
mulai dari 2009 memang sudah sebagai staf surveillance yaitu di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit Dinas Ya. Kesehatan Kabupaten Bangkalan, dan sampai saat ini dipercaya sudah sekitar 13 tahun memang ada di seksi ini dan bidang ini. Karena kebetulan sekolah memang lulusan dari sarjana epidemiologi kemudian dilanjutkan dengan pasca sarjana epidemiologi di Universitas Erlangga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai Ya. perkenalan. Terima kasih Bu Siska. Surveillance dulu tidak terlalu terkenal nih, tapi karena pandemi menjadi terkenal. Dan kali ini karena memang ada Bian lagi juga lebih terangkat nih, biar masyarakat juga tahu bahwa tidak hanya itu yang ada, bahwa surveillance itu ada loh. Ya, betul. Baik, Bu Siska. Mengenai Bian, sebelum saya penasaran sebetulnya akselerasi Bian di Bangkalan rendah. Kok bisa? Tetapi sebelumnya Bu, boleh untuk sedikit memaparkan dulu seputar Bian Bu, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Silakan Bu Siska. Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan, Ya. memang BIAN ini adalah Bulan Imunisasi Anak Nasional. Kalau dulu BIAS, kalau Ya. dulu BIAS Bulan Imunisasi Anak Sekolah, tetapi tahun ini Bulan Imunisasi Anak Nasional ini sebenarnya ada dua kegiatan. Jadi BIAN ini tujuannya untuk dua kegiatan. Yang pertama adalah bulan kejar imunisasi, artinya kalau kejar ini kan mengejar ketertinggalan. Jadi karena akibat pandemi COVID, seluruh cakupan imunisasi rutin pada bayi itu tiba-tiba menurun drastis. Ini tidak dipungkiri karena adanya pandemi COVID-19. Yang pertama, yang harusnya dulu posyandu secara aktif, tetapi karena social distancing, kemudian posyandu sempat diberhentikan karena agar untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan akibat COVID, sehingga mereka dihimbau untuk tidak keluar rumah, sehingga ini akan mengganggu seluruh aktivitas pelayanan imunisasi di seluruh Indonesia. Jadi dengan adanya peristiwa tersebut, sehingga cakupan imunisasi di seluruh Indonesia menurun drastis, mulai dari HB0 sampai dengan MR, kampanye MR ya, measles rubella, artinya campak dengan rubella. Nah, penurunan ini selama 2 tahun berturut-turut. Artinya bayi yang seharusnya 18 bulan itu mendapatkan imunisasi beberapa kali sampai dengan measles rubella dan DPT-HB HIV keempat, akhirnya banyak yang bolong nih. Nah, banyak yang bolong sehingga untuk melengkapi itu maka dilakukan kejar. Makanya kenapa disebut kejar-kejar. Jadi bukan uang saja yang dikejar, tetapi imunisasi juga harus dikejar. Jadi ini untuk mengantisipasi ketertinggalan selama terjadinya pandemi. Nah, bulan kejar imunisasi ini dimulai bulan Mei. Jadi sebenarnya Mei kita sudah jalan. Nah, ada 3 antigen vaksin, yaitu IPV, kemudian OPV, poliotetes, kemudian IPV itu adalah polio lewat suntikan, kemudian ada DPT-HB HIV untuk mencegah difteri, pertussis, dan sebagainya. Nah, ini yang dikejar, ini dimulai umur 12 bulan sampai 59 bulan. Nah, ini yang kegiatan pertama yang kita sudah mulai start di seluruh Indonesia di bulan Mei. Nah, kemudian ada satu kegiatan lagi, yaitu kampanye measles rubella. Kalau kejar bulan imunisasi itu adalah menyaur hutang yang sebelumnya tidak lengkap menjadi lengkap, maka kalau kampanye MR ini tidak memandang status imunisasi sebelumnya. Jadi meskipun dia sudah lengkap MR-nya, kan tidak semua orang tuh tidak semua orang itu tidak lengkap imunisasinya, ada yang lengkap karena misalnya putranya nakes, kemudian orang yang pengetahuannya tinggi atau peduli dengan imunisasi, maka anak-anaknya saya yakin sudah lengkap, termasuk anak saya.
itu tidak peduli status imunisasinya, maka semua dibabat habis. Umur 9 bulan sampai 59 bulan itu harus mendapatkan 1 kali dosis measles rubella. Jadi tidak memandang status imunisasi yang disebut dengan kampanye MR. Ya. Nah, ini terakhir dilakukan di Indonesia di tahun 2017, di mana Indonesia berhasil melakukan kampanye MR, bahkan Bangkalan juga mencapai 96%, artinya sudah mencapai target yang diinginkan, yaitu minimal 95%. Ya. Jadi target yang diinginkan 95%. Baik, Bu Siska. Ya. Kalau tadi untuk buku kejar imunisasi, karena mungkin ada dua, satu buku kejar imunisasi, kedua adalah kampanye rubella atau MR, ya kan? Tadi Bu Siska sudah menyampaikan bahwa sebetulnya kalau kejar imunisasi itu sudah dimulai bulan Mei, ya kan? Artinya adalah mengejar yang kemarin-kemarin memang belum sempat diimunisasi karena faktornya adalah salah satunya pandemi, kan seperti itu. Nah, Bu Siska, nanti kita akan berbincang lagi lebih banyak mengenai Bian ya. Bagaimana ini kok bisa akselerasi Bian di Bangkalan dibilang rendah? Nah, tapi kita break lagi, Bu. Kita break dulu ya. Ya, Baik. siap. Ya, pemirsa TV Nusantara, jangan kemana-mana. Yang jelas nanti kita akan berbincang lebih jauh mengenai Bian, betapa pentingnya bahwa vaksin atau imunisasi untuk anak-anak ya. Tetap di Sapa Pagi tentunya dari Madu TV Nusantara.